Pertanyaan selanjutnya, Pak Pendeta, datang dari Charles dari Timika, Papua. Shalom, selamat sore HCI. Saya mau tanya dan tahu penjelasan tentang zaman kasih karunia dan hukum Taurat. Apakah di zaman ini hukum Taurat tidak berlaku lagi? Silakan Pak Pendeta. Baiklah, nampaknya ini salah satu pertanyaan yang sudah sering kita bahas. Bahkan waktu Tajam baru mulai, episode pertama, kedua, Jeffrey ingat betul. Ada topik kita mengenai keselamatan oleh perbuatan atau kasih karunia. Dan setelah itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang ada kaitannya dengan hal ini. Apakah ada istilah zaman kasih karunia, lalu kemudian zaman hukum Taurat, dan lain sebagainya? Apakah memang demikian? Apakah kita katakan bahwa di dalam perjanjian lama itu zaman hukum Taurat, perjanjian baru itu adalah zaman kasih karunia? Tidak juga. Kenapa? Karena kata kasih karunia ini pertama kali ditemukan bukan di dalam perjanjian baru. Tapi kata kasih karunia ini pertama kali ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahkan dalam kitab yang pertama di Alkitab. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada kata kasih karunia baru dicerita Kejadian pasal yang ke-6. Dan kita tidak bisa juga katakan bahwa hukum Allah itu hanyalah di perjanjian lama. Kenapa? Oleh karena di buku yang terakhir dari Alkitab, tadi di kitab yang pertama dari Alkitab ada kata kasih karunia. Sekarang di dalam kitab yang terakhir dari Alkitab, di sana ada kata hukum Allah. Coba kita baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17, maka marahlah naga itu atau setan kepada perempuan itu, yaitu umat Tuhan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, memerangi umat Tuhan yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dan ia tinggal berdiri di tepi pantai. Jadi kita tidak bisa membuat dikotomi, pembagian di mana hukum hanya sampai di sini, selepasnya dari sini ke sana tidak perlu hukum, hanya kasih karunia. Tidak. Menurut catatan Alkitab, kasih karunia dan hukum Allah selalu berdampingan sudah sejak dahulu sampai sekarang ini. Pemahaman kita tentang kaitan antara kasih karunia dan hukum Allah itulah yang perlu kita betul-betul pahami dengan baik, supaya jangan sampai kita terperangkap di dalam suatu opini atau ajaran bahwa kita diselamatkan oleh menuruti atau oleh ketaatan pada hukum-hukum Allah. Dan juga jangan sampai penafsiran kita membawa kita terperangkap pada opini yang lain yang mengatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia, maka tidak perlu lagi menuruti hukum-hukum Allah. Paulus sendiri membuat suatu pertanyaan yang ia jawab langsung, di mana waktu dia kaitkan hukum Taurat dengan iman, dia katakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-31, jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya,
kami meneguhkannya. Jadi jangan kita membuat hukum Taurat itu bermusuhan dengan kasih karunia. Tidak. Kenapa? Karena hukum itu diberikan oleh siapa? Allah yang berikan. Kasih karunia siapa yang berikan? Allah juga yang berikan. Bagaimana mungkin hukum yang Allah berikan dengan kasih karunia yang Allah berikan, lalu kemudian kita mempertentangkan akan kedua hal itu? Intinya adalah Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 yang mengatakan, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha kita. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Lalu ayat yang ke-10 mengatakan, sebab kita diciptakan untuk perbuatan baik. Memadukan ayat ini, kita boleh katakan, kita diselamatkan bukan oleh karena mentaati hukum Taurat. Kita diselamatkan dan dibenarkan hanya oleh karena jasa-jasa Kristus, kasih karunia itu. Dan kita harus terima itu dengan iman. Dan setelah kita terima keselamatan, kasih karunia itu dengan iman, biarlah hidup kita selalu sesuai dengan perintah-perintah Allah. Terima kasih.